Sebelum menonton atau menyimak cerita ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga admin dan yang menonton mendapatkan rezeki yang banyak tak terhingga. Warung makan sedap rasa yang terletak di ujung Jalan Kenanga selalu ramai dikunjungi warga sekitar. Bukan hanya karena rendangnya yang terkenal empuk, tapi juga harganya yang terjangkau untuk semua kalangan. Sore itu, seperti biasa, warung milik Ibu Fatimah penuh dengan pengunjung dari berbagai latar belakang. Di meja pojok dekat jendela, seorang pria berusia sekitar 50 tahun duduk menikmati semangkuk soto. Penampilannya sangat sederhana, hanya mengenakan kemeja biru lengan pendek dan celana kain hitam. Rambutnya pendek rapi dengan potongan cepak. Tidak ada yang istimewa dari penampilannya, kecuali postur tubuhnya yang tegap dan tatapan matanya yang tajam namun tenang. "Pak Rio, airnya tambah dong." Pria itu memanggil pelayan muda yang sibuk melayani meja-meja lain. "Siap, Pak Wijaya. Sebentar ya," jawab Rio ceria sambil berlari kecil mengambil teko air. Pria itu yang dipanggil Pak Wijaya tersenyum kecil. Dia adalah pengunjung tetap warung ini selama 2 minggu terakhir. Yang tidak diketahui Ibu Fatimah maupun Rio adalah identitas aslinya sebagai Kolonel Wijaya Kusuma, Komandan Grup 1 Kopassus, pasukan elit TNI yang ditakuti bahkan oleh musuh-musuh bersenjata lengkap. Kolonel Wijaya sedang menikmati masa cuti singkatnya dengan cara yang dia sukai, berbaur dengan masyarakat biasa tanpa seragam dan protokol militer. Baginya, ini adalah cara terbaik untuk tetap terhubung dengan rakyat yang dia bersumpah untuk lindungi. Ketenangan sore itu mendadak terusik ketika pintu warung terbuka dengan kasar. 4 orang berseragam polisi masuk dengan langkah berat. Di depan, seorang perwira polisi berbadan gempal dengan 2 balok di pundaknya, tanda pangkat inspektur 2 polisi, berjalan dengan dagu terangkat tinggi. "Woi, pelayan, sini cepat!" teriak perwira polisi itu lantang. Ibu Fatimah, wanita paruh baya pemilik warung, bergegas menghampiri. "Selamat sore, Pak Polisi. Ada yang bisa saya bantu?" "Saya Ibda Budi, Kapolsek baru di sini," jawab polisi itu dengan suara yang sengaja dikencangkan agar semua pengunjung mendengar. "Mana meja terbaik di warung ini?" "Maaf Pak, semua meja di sini sama saja," jawab Ibu Fatimah sopan. "Silakan pilih yang masih kosong." Ibda Budi mendengus keras. Masa polisi duduknya sama kayak orang biasa? Harusnya warung kayak gini punya tempat VIP buat aparat. Beberapa pengunjung mulai saling lirik, merasa tidak nyaman dengan tingkah polisi tersebut. Ada yang mempercepat makan mereka, berharap bisa cepat-cepat pergi dari situ. "Sudah, kita duduk di situ aja." Ibda Budi menunjuk sebuah meja di tengah yang sudah ditempati sebuah keluarga kecil, sepasang suami istri dengan 2 anak mereka. "Suruh mereka minggir." "Tapi, Pak, meja itu sudah ada yang duduk," kata Ibu Fatimah ragu. "Ya suruh pindahlah, bilang ada polisi mau duduk," bentak Ibda Budi kasar. "Kamu mau warung kamu ada masalah?" Dengan wajah takut, Ibu Fatimah mendekati keluarga tersebut. "Maaf, Pak, Bu, Bapak polisi itu mau duduk di sini, bisa pindah ke meja lain." Sang ayah dari keluarga itu terlihat kesal, tapi melihat seragam polisi, dia tidak berani membantah. Mereka terpaksa pindah ke meja kecil di sudut membawa makanan mereka yang baru setengah dimakan. "Nah, gitu dong." Ibda Budi tertawa puas sambil duduk diikuti ketiga anak buahnya. Bapak itu tahu diri, rakyat biasa harus ngalah sama aparat. Kolonel Wijaya mengamati semua itu dalam diam. Matanya tidak lepas dari tingkah Ibda Budi. "Ibu Fatimah," Ibda Budi berteriak lagi. "Bawakan menu spesial buat kami berempat yang paling enak dan gratis ya." "Gratis, Pak?" Ibu Fatimah terkejut. "Iyalah, masa polisi bayar? Kita kan yang jaga keamanan di sini." "Anggap aja balas budi dari kamu," kata Ibda Budi sambil menepuk-nepuk pundak Ibu Fatimah dengan tidak sopan. "Tapi, Pak, warung saya kecil. Keuntungannya juga. Kamu mau saya periksa siup warung ini sekarang? Atau mau saya cek dapur kamu sesuai standar kebersihan enggak?"
potong Ibda Budi dengan nada mengancam. Kalau mau repot, ya silakan tolak permintaan saya. Wajah Ibu Fatimah langsung pucat. Baik Pak, saya siapkan makanannya. Pengunjung lain mulai berbisik-bisik. Beberapa terlihat jelas tidak setuju dengan perilaku polisi tersebut, tapi tidak ada yang berani menegur. Rio, Kolonel Wijaya memanggil pelayan muda itu pelan. Berapa total makanan saya? Rupiah 35.000 Pak, jawab Rio. Kolonel Wijaya menyerahkan selembar uang 50.000 rupiah. Ini simpan kembaliannya, saya mau bicara sebentar dengan para polisi itu. Jangan Pak, Rio berbisik panik. Ibda Budi itu terkenal galak, sering malak warung-warung di sekitar sini. Tidak apa-apa, Kolonel Wijaya tersenyum tenang. Dia berdiri dan berjalan menuju meja polisi tersebut. Permisi, Pak Polisi, sapa Kolonel Wijaya sopan. Ibda Budi menoleh dengan wajah kesal. Apa? Mau apa kamu Pak Tua? Saya cuma mau mengingatkan, tidak pantas Bapak meminta makanan gratis dari warung kecil seperti ini, kata Kolonel Wijaya langsung ke pokok permasalahan. Suasana warung tiba-tiba hening. Semua mata tertuju pada konfrontasi yang tidak terduga ini. Hah, siapa kamu berani-beraninya ikut campur urusan polisi? Ibda Budi berdiri dengan wajah merah. Kamu mau ditilang ya? Atau mau saya bawa ke kantor polisi? Saya hanya warga biasa yang kebetulan melihat hal yang tidak benar, jawab Kolonel Wijaya tenang. Yang tidak benar tetap tidak benar meski dilakukan oleh polisi sekalipun. Woi, kamu ini nantang saya ya? Ibda Budi semakin emosi. Kalau saya bilang gratis, ya gratis. Ini hak saya sebagai aparat. Maaf, tapi tidak ada hukum yang memberi polisi hak untuk makan gratis di warung rakyat kecil, balas Kolonel Wijaya. Masih dengan nada sopan namun tegas. Ibda Budi semakin geram. Dia mendorong dada Kolonel Wijaya dengan telunjuknya. Kamu belum tahu siapa saya ya? Saya bisa bikin kamu tidak pulang hari ini. Kolonel Wijaya tidak bergeming. Saya tahu Bapak polisi, tapi polisi harusnya melindungi rakyat bukan menindasnya. Merasa ditantang di depan banyak orang, Ibda Budi mencengkeram kerah baju Kolonel Wijaya. Kurang ajar, kamu berani sama polisi ya? Warung semakin hening. Para pengunjung menahan napas melihat konfrontasi tersebut. Beberapa ibu-ibu menarik anak-anak mereka menjauh dari tempat kejadian. Tolong lepaskan tangan Bapak, kata Kolonel Wijaya dengan nada datar. Memangnya kenapa? Takut? Ejek Ibda Budi sambil semakin mengencangkan cengkeramannya. Tidak, saya hanya tidak ingin Bapak menyesal, jawab Kolonel Wijaya. Menyesal? Hah, memangnya kamu siapa? Ibda Budi tertawa mengejek. Tanpa diduga, dengan gerakan sangat cepat yang hampir tidak terlihat mata awam, Kolonel Wijaya memutar pergelangan tangan Ibda Budi dan melepaskan cengkeramannya dari kerahnya. Gerakan itu begitu mulus dan terkontrol, tidak kasar namun efektif. Ibda Budi terkejut. Tidak menyangka orang yang terlihat biasa ini memiliki kemampuan seperti itu. Kurang ajar, teriaknya sambil memberi isyarat pada ketiga anak buahnya. Tangkap orang ini, dia melawan aparat. Ketiga polisi muda itu langsung mengelilingi Kolonel Wijaya. Yang pertama, seorang polisi berbadan kekar langsung melayangkan tinju ke arah wajah Kolonel Wijaya. Dengan gerakan minimal, Kolonel Wijaya hanya sedikit memiringkan kepalanya, membuat tinju itu menyapu udara kosong. Pada saat yang sama, kakinya sedikit mengait kaki polisi tersebut, membuatnya kehilangan keseimbangan dan jatuh tersungkur. Astaga, lihat itu, seru salah satu pengunjung. Polisi kedua mencoba mengunci lengan Kolonel Wijaya dari belakang. Dengan satu gerakan memutar yang halus, Kolonel Wijaya justru membuat polisi itu terbanting ke lantai, tanpa terlihat mengerahkan tenaga berlebih. Polisi ketiga melihat kedua rekannya dengan mudah dilumpuhkan ragu-ragu untuk menyerang. Tapi Ibda Budi berteriak, "Jangan diam saja, hajar dia." Dengan terpaksa, polisi ketiga itu maju dan mencoba menendang perut Kolonel Wijaya. Dengan sigap, Kolonel menangkap kaki polisi itu di udara. Kemudian dengan gerakan memutar yang terkendali, membuat polisi itu jatuh berguling
tanpa cedera serius. Semua itu terjadi dalam hitungan detik. 3 polisi terlatih kini terkapar di lantai warung. Sementara pria berpakaian biasa itu bahkan tidak terlihat berkeringat. "Kalian bertiga tetap di lantai," perintah Kolonel Wijaya dengan suara yang tiba-tiba penuh wibawa dan rantai komando. Para polisi itu secara naluriah patuh. Ibda Budi melihat ketiga anak buahnya dengan mudah dikalahkan, panik dan menarik pistolnya. "Jangan bergerak, saya bisa menembak kamu sekarang." Para pengunjung warung menjerit ketakutan. Beberapa bahkan bersembunyi di bawah meja. Ibu Fatimah menutup mulutnya dengan kedua tangan, takut menyaksikan apa yang akan terjadi. Tapi Kolonel Wijaya tetap tenang. "Bapak yakin mau menggunakan senjata dinas untuk masalah pribadi seperti ini?" Tangan Ibda Budi sedikit gemetar. Pistol di tangannya terlihat tidak stabil. Siapa kamu sebenarnya?" tanyanya dengan suara bergetar. Salah satu polisi muda yang terbaring di lantai tiba-tiba membelalakan mata. "Pak!" serunya pada Ibda Budi. "Saya ingat sekarang dia Kolonel Wijaya dari Kopassus. Saya pernah lihat fotonya di markas besar saat kunjungan Panglima TNI. Wajah Ibda Budi seketika pucat pasi. Kopassus?" Sebulan kemudian, seorang pria parubaya dengan kumis tipis dan kacamata datang ke warung Ibu Fatimah. Dia memesan rendang dan duduk di pojok yang sama. Hanya Ibu Fatimah yang mengenalinya lewat senyuman dan tatapan matanya yang khas. "Rendangnya tetap enak, Bu," puji pria itu pelan. Ibu Fatimah tersenyum. "Terima kasih sudah kembali. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah di atas tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."